Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan ngaji Bulughul Maram sampai di babu salat tatawwu, bab salat sunnah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Taala bab salat tatawwu'i, bab salat tatawwu. An Rabi'ah dari Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala li, telah bersabda untukku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal, mintalah, fakultu, maka aku mengatakan, as'aluka, aku meminta kepadamu, murafaqataka, untuk menjadi temanmu, Untuk mendampingimu. Untuk mendampingimu fil jannati, di surga. Faqala, maka beliau bersabda, aw ghaira dzalik, adakah selain itu? Fakultu, maka aku mengucapkan, huwa dzalik, hanya itu. Qala, kemudian beliau bersabda, fa'inni, maka bantu aku, ala nafsika, atas dirimu, bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Rawahu Muslim, surat Muslim. Baik, hadis babu salat tatawwu. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah taala, babu salat tatawwu, bab salat tatawwu. Bab tentang salat sunnah. Ya, salat sunnah dalam istilah fikih ada beberapa bahasa. Ya, pembahasan bermacam-macam. Yang pertama, salat tatawwu, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, salat at-tatawwu. Tatawwu berasal dari kata tatawwa'a. Tatawwa'a maknanya memajukan diri, maksudnya sukarela, tatawwu. Ya. Kalau misalkan disebut amal tatawwu'i, itu aktivitas atau kegiatan sukarela, itu tatawwu. Tapi kalau dalam bahasa fikih dia sunnah, gitu ya. Dia sunnah. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Wa man tatawwa'a ayyaman ma'dudat faman ta'ajjala fi surat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiquna, siapa yang mampu untuk berpuasa, alladzi yutiqunahu fidyatun, boleh dia membayar fidyah, ta'amu miskin. Itu di awal Islam. Orang puasa punya pilihan, isok poso, isok bayar fidyah, ya, punya pilihan. Wa man tatawwa'a fa huwa khairul walladzina yutiqunahu ta'amu miskin faman tatawwa'a. Gimana ayatnya? Fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum, itu kan. Faman tatawwa'a. Ya enggak usah. Intinya di dalam ayat itu disebutkan kan tentang masalah wa man tatawwa, siapa yang mensukarelakan dirinya. Intinya tatawwu itu adalah sukarela, tapi dalam istilah fuqaha dia disebut sunnah. Baik. Istilah kedua adalah nafilah, ya. Ya, nafilah. Dan itu juga istilah Quran. Berasal dari apa? Dari Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Ya. Dan dari waktu malam fatahajjat bihi, maka tahajudlah. Nafilatan. Ya, sebagai salat nafilah. Salat nafilah itu sebagai sunahan. Ya, maka ini istilah syar'i juga. Ya. Jadi salat tatawwu, salat nafilah, maka ini maknanya apa? Sunnah. Baik, ala kulli hal kembali ke sini. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau menyebutkan beberapa ayat. Beberapa hadis. Hadis yang pertama di bab ini atau hadis nomor 284. Qala an Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala lin Nabi, berkata padaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal, tanyakan. Ya, atau mintakan, ya mintalah gitu ya, bukan tanyakan, mintalah. Fakultu, maka aku berkata pada Nabi, as'aluka, aku minta padamu, murafaqataka, ya, untuk bisa menemanimu fil jannati, di surga nanti. Ya, jadi sahabat ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menemani beliau di surga nanti.
Faqala, maka Nabi mengatakan awa ghaira dzalika. Ya. Apakah ada yang selain itu? Faqultu, maka aku mengatakan huwa dzaka. Yaitu saja gitu maksudnya. Huwa dzaka itu maksudnya yaitu saja gitu. Qala, maka Nabi sallallahu mengatakan fa'inni, maka bantulah aku ala nafsika, atas dirimu, maksudnya atas permintaanmu tadi, bikathrati sujudi, dengan memperbanyak sujud. Para ulama menafsirkan bikathrati sujud maknanya bukan sujud-sujud saja. Dan yang disebutkan oleh para fuqaha bahwasanya tidak diperbolehkan orang itu sujud saja, ibadah hanya bentuknya sujud saja tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syariat, hukumnya haram. Moro-moro sujud misalnya. Lah apa sujud? Ya gak apa-apa, aku nyembah pangeran. Dia sujud apa ini? Ya gak apa-apa, pokoknya sujud. Gak boleh. Ya, gak boleh. Ini membuat disebutkan oleh para fuqaha juga tidak diperbolehkan. Ya. Menyembah kepada Allah dengan satu tata cara ibadah yang tidak diajarkan. Ya. Bodoh kayak nambahi sholat anyar gitu ya. Ini sholat sujud saja. Nah, maka yang dimaksud dengan bikathrati sujud ini adalah bikathrati sholah, dengan memperbanyak sholat. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan Imam Muslim. Ya. Makanya dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyampaikan dalam satu riwayat yang lain, as-sholatu khairun maudhu. Sholat itu adalah sebaik-baik perbuatan. Ya, sebaik perbuatan. Fal yastakthir aw yastaklil. Hendaknya orang itu memperbanyak sholatnya atau mempersedikit sholatnya. Maka al-hal hadis ini memberikan satu faedah. Apa faedah? Memberikan dua faedah lah paling enggak. Faedah yang pertama, faedah pertama mengatakan sholat adalah ibadah badaniyah. Ya, ibadah badaniyah yang paling utama dari ibadah-ibadah badaniyah lainnya. Ya, salat itu ibadah badaniyah. Ibadah badan itu ibadah yang butuh pada fisik, kegiatan, aktivitas. Ya, maka salat itu ibadah yang paling baik. Dalam hadis lain Nabi menyampaikan khairu maudhu'in. Sebaik-baik sebuah hal yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Maka ini yang paling utama, sholat. Kemudian pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis ini, ya, bahwasanya ada di antara sholat sunnah itu yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak itu? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah tanpa ada alasan spesifik atau alasan tertentu. Misalkan masuk masjid, tiba-tiba sholat 2 rakaat. Misalkan dalam rumah, kalau lapo moro-moro sholat 2 rakaat. Gak ada alasan tertentu, gak ada. Ya pokoknya sholat sunnah aja 2 rakaat. Apakah boleh? Boleh. Sholat sunnah 2 rakaat boleh. Ya, salah satu dalilnya ada ini. Bikathrati sujud, memperbanyak sujud. Tadi kita tafsirannya apa? Memperbanyak sholat. Ya. Maka tidak harus sholat itu sholat sunnah ada alasan tertentu. Ada alasan tertentu, itu bagus. Dan itu mungkin pahalanya lebih besar. Tapi tanpa ada alasan tertentu pun boleh. Karena Nabi secara mutlak memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Hanya saja para ulama mengatakan, kalau sholat sunnah mutlak kita sudah belajar waktu-waktu sholat terlarang. Kalau sholat sunnah mutlak boleh dikerjakan dengan satu syarat. Apa itu? Tidak pada waktu terlarang. Tidak pada waktu terlarang. Wallahu ta'ala. Lanjut. Hadis ke nomor 285. Wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, hafidtu, aku menghafal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, 10 rakaat, rakaataini 2 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi, di rumahnya, wa rakaataini, dan 2 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya, fi baitihi, di rumahnya, wa rakaataini, dan 2 rakaat qabla subhi, sebelum subuh, muttafaqun alaih, wa fi riwayatin lahuma, dan dari riwayat milik keduanya, Bukhari Muslim,
wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal jumu'ati setelah Jumat fi baitihi di rumahnya. Wali Muslim dan dari Muslim dan milik Muslim karena adalah dia idza apabila tala'al fajru telah terbit fajar la yusalli tidaklah salat illa kecuali raka'ataini 2 rakaat khafifataini yang ringan. Baik, hadis berikutnya ini berbicara tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Baik. Dan hadis yang disebutkan ini menjadi hadis utama dalam membahas sholat sunnah rawatib. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa an Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala beliau mengatakan hafidtu aku menghafal minan nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. Apa saja 10 rakaat itu? Rakaat ini qoblal dhuhri. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. 2 ya. Wa raka'ataini ba'daha dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, 4. Wa raka'ataini ba'dal maghribi dan 2 rakaat setelah maghrib. Ada tambahan di sini fi baitihi, di rumahnya. Ya. Wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya 8. Fi baitihi di rumahnya juga. Wa raka'ataini dan 2 rakaat qabla subhi setelah subuh. Sebelum subuh, sebelum subuh. Maka 10 rakaat muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat lahuma milik keduanya, milik Bukhari dan Muslim, wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal jum'ati setelah Jumat fi baitihi di rumah beliau. Wali Muslimin dan dalam riwayat Muslim kana adalah Nabi idza ketika qala'a sudah terbit al-fajru fajar. Fajar sotik maksudnya waktu subuh la yusalli beliau tidak sholat illa kecuali raka'ataini 2 rakaat khafifataini yang ringan. Yang ringan. Baik. Maka hadis ini menjadi landasan tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa? Berasal dari kata rotibah. Ya. Berasal dari kata rotibah. Rotibatun jamaknya rawatib. Ya. Rotibatun jamaknya rawatib. Dia adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Dan para fuqaha membagi menjadi 2 jenis sholat rawatib. Ada 2 jenis sholat rawatib. Yang pertama adalah sholat rawatib yang sifatnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib yang sifatnya sunnah tapi ghairu muakkadah. Ya, ghairu muakkadah. Ya, kalau muakkadah berarti yang ditekankan. Kalau ghairu muakkadah berarti yang tidak terlalu ditekankan. Dia sunnah tapi tidak terlalu ditekankan. Baik. Maka hadis ini, hadisnya Ibnu Umar memiliki beberapa faedah. Dari semua riwayat yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama, apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar ini semuanya masuk kategori sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ditekankan. Kalau misalkan ditanya, apa yang melandasi para fuqaha mengatakan 10 rakaat ini yang sangat ditekankan? Karena nanti ada beberapa riwayat, versi riwayat, sholat zuhurnya itu qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Versi yang lain mengatakan juga ba'diyah zuhurnya 4 rakaat. Ya. Jadi kan ada beberapa versi. Terus ba'diyah Jum'ah itu juga 4 rakaat. Apa yang melandasi dia sholat yang masuk kategori muakkadah? Yang melandasi adalah kalau ada nilai terkecil, ada 2 nilai ya, ada jumlah nilai, ada nilai besar, ada nilai kecil, ada nilai besar, ada nilai kecil. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya nilai yang besar tadi terkadang pernah ditinggalkan, benar nggak? Kalau misalkan ada yang ngomong Nabi sholatnya 2 rakaat, yang satu ngomong Nabi sholatnya 4 rakaat. Nabi sholatnya 4 rakaat. Berarti yang 4 rakaat ini nggak tahu kalau Nabi itu pernah sholat 2 rakaat.
Tapi 2 rakaat ini, apakah ada dari 2 orang? Apakah pernah melihat Nabi cuma sholat 1 rakaat? Atau nggak pernah sholat? Jadi minimal 2 rakaat. Jadi Nabi 4 rakaat itu pernah meninggalkan 2 rakaatnya. Maka kalau yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, ya nilai terkecil. Nilai terkecil. Maka hadisnya Ibnu Umar itu adalah semuanya nilai terkecil dari apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Untuk mengiringi sholat rawatib. Oleh karenanya para fuqaha menyatakan, maka dia dihukumi muakkadat. Kenapa kok dihukumi muakkad? Karena Nabi SAW tidak meninggalkan, tidak pernah meninggalkan. Dengan logikanya seperti tadi. Dengan logikanya seperti tadi. Ya makanya kalau misalkan ditanya, lo kenapa kok beliau atau ba'diyah zuhurnya enggak 4 rakaat? Ya karena Nabi pernah melakukan cuma 2 rakaat. Berarti kan yang rakaat tahu ditinggal gitu. Logikanya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah termasuk sholat sunnah rawatib adalah ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat. Dan minimalnya adalah 2 rakaat. Ya. Minimalnya adalah 2 rakaat. Dan kalau misalkan dikerjakan 4 rakaat, maka ini juga boleh karena ada riwayat yang lain 4 rakaat, boleh. Tapi yang 2 rakaat ini yang muakkadah. Yang tambahan 2 rakaat lagi itu ghairu muakkadah. Itu ba'diyah Jumat. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini, sholat sunnah rawatib boleh dikerjakan di rumah atau di selain rumah. Dari mana itu diambil? Dari sahabat Ibnu Umar menyampaikan, baru mengomentari tambahan fi baitihi ketika sholat ba'diyah maghrib. Sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, Nabi SAW, sahabat Ibnu Umar tidak memberi komentar fi baitihi. Itu menunjukkan ya bisa dimanapun. Ada kemungkinan besarnya Nabi SAW sholatnya di masjid. Ada kemungkinannya. Kan bisa jadi setelah itu Nabi SAW ada majelis bersama para sahabat. Soalnya kalau zaman dulu jarang ada majelis malam-malam. Majelis kajian malam-malam itu jarang. Majelisnya Nabi itu biasanya ngajinya para sahabat itu kalau nggak habis subuh ya mungkin waktu-waktu itulah sampai mungkin siang hari. Kemudian setelah itu aktivitas di rumah, nang sawah, apa. Atau habis itu setelah sholat zuhur atau habis itu sholat asar. Orang habis maghrib itu sudah malas keluar rumah. Karena nggak ada lampu zaman itu. Peteng. Dan Nabi pun memang menyampaikan Nabi tidak suka duduk-duduk habis isya. Ya langsung tidur aja. Dan nanti malam sholat malam. Ala kulli hal boleh dikerjakan dimanapun. Ya, selama tempatnya boleh untuk sholat di rumah ataupun di selain rumah. Ya, ataupun di selain rumah. Ini diketahui dari apa? Dari hadisnya Ibnu Umar sebagian disebutkan mutlak tanpa ada tambahan fi baitihi, tapi di sebagian ada tambahan fi baitihi. Boleh di mana. Taib. Namun para ulama mengatakan yang lebih utama adalah fi baitihi. Ya, kecuali kalau ada beberapa alasan. Ya, misalkan alasan apa di antara alasan? Misalkan dia mengetahui kalau saya sholat di rumah itu nanti pasti ketinggalan. Maka saya sholat di masjid biar nggak ketinggalan misalkan. Nah, mungkin jaraknya jauh dari rumahnya kan, jaraknya jauh dari ke masjidnya. Maka itu lebih utama dia sholat di masjid karena isok nyusul gitu loh. Daripada sholat di rumah. Pelajaran ke berapa? 4. Pelajaran keempat, yang disunahkan pada waktu sholat qobliyah subuh adalah meringankan. Dalam artian meringankan sedikit mempercepat. Dan maksudnya sedikit mempercepat ini tanpa mengurangi sunnah-sunnah yang fardu dan yang sunnah. Jadi tetap mau doa iftitah, tetap baca surat pendek tetap. Bahkan Nabi kan kalau qobliyah subuh beliau baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Makanya di sini lebih dipercepat. Dan diambil dari riwayat Muslim. La yusolli illa rakaataini khafifatan, yang ringan. Ya. Baik. Terus hadis berikutnya. Hadis berikutnya nomor 286. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha,
anna Nabiya sallallahu alaihi Allahumma wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau la yada'u tidak meninggalkan arba'an 4 qabla dhuhri 4 rakaat sebelum zuhur wa rakataini dan 2 rakaat qabla ghadati sebelum asar Subuh. subuh dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Taib. Hadis berikutnya hadis ke 285 6 atau hadis ketiga di bab ini. Wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau la yada'u tidak pernah meninggalkan arba'an 4 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur. Ini yang saya sampaikan tadi isyarat ya. Beliau menyampaikan enggak pernah meninggalkan. Kenapa kok enggak semuanya masuk muakkadah? Karena beliau enggak tahu bahwasanya Nabi pernah salat 2 rakaat qabla zuhur. Disaksikan oleh Ibnu Umar gitu. Qabla dhuhri sebelum zuhur. Wa raka'ataini dan 2 rakaat qablal ghadati sebelum subuh. Al-ghadah di sini subuh. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini memiliki satu faedah, satu pelajaran. Apa itu? Ya. Salat rawatib qabliyah zuhur itu juga boleh dikerjakan 4 rakaat. Qabliyah zuhur boleh dikerjakan 4 rakaat. Ya. Dan 2 rakaat tambahannya itu adalah ghairu muakkadah. Kenapa? Karena disampaikan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi kadang atau pernah juga melakukan cuma 2 rakaat. Berarti yang 2 rakaat muakkadah, yang 2 rakaat tambahan ghairu muakkadah. Ya. Tim. Hadis selanjutnya. Iya. Hadis selanjutnya nomor 287 wa anha dan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau mengatakan lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil di atas sesuatu dari salat sunnah asyadda yang lebih benar-benar ngoten. Asyadda yang lebih kuat ta'ahudan penjagaannya minhu darinya ala raka'atail fajri melebihi 2 rakaat fajar muttafaqun alaih wal muslim dan milik muslim raka'atal fajri 2 rakaat fajar khairun lebih baik minat dunia dari dunia wa ma fiha dan apa yang ada di dalamnya. Baik. Hadis yang berikutnya hadis ke-4 di bab ini atau hadis 287. Hadis dari Sayyidah Aisyah juga sama. Wa anha qalat ya, qala musannif rahimahullah wa anha dan dari Sayyidah Aisyah qalat beliau mengatakan lam yakunin nabi tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in di atas satu amalan. Ala syai' ini di atas sesuatu, tapi maksudnya sesuatu ini di atas satu amalan. Minan nawafil dari amal sunnah. Asyaddu atau nawafil di sini nafilah dari salat sunnah. Asyadda nangkono asyadda atau asyadda ya. Asyadda yang lebih kuat ta'ahudan penjagaannya. Ta'ahud ini menjaga. Minhu ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak pernah menjaga amalan sunnah yang lebih kuat, yang lebih parah gitu ya dalam menjaga ala melebihi rakaatil fajri 2 rakaat fajar. Maksudnya qabliyah subuh. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali muslimin dalam riwayat Muslim rakaatal fajri 2 rakaat fajar maksudnya 2 qabliyah 2 rakaat qabliyah subuh khairun lebih baik minat dunia dari dunia wa mafia dan apa yang di dalam. Maka hadis ini memberikan satu pelajaran. Apa itu? Tentang keutamaan qabliyah subuh. Dan para ulama mengatakan qabliyah subuh adalah sholat rawatib yang paling utama dari sholat rawatib lainnya. Qabliyah subuh. Ya, paling utama kalau dicari yang paling utama mana? Dari sholat rawatib ya, dari bukan sholat sunnah. Ya, bukan sholat sunnah ya. Tapi dari sholat rawatib mana yang lebih utama? Yang paling utama dari sholat sunnah rawatib adalah qabliyah subuh. Makanya hendaknya seorang muslim menjaga qabliyah subuh ini berusaha. Dan kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, lanjut. Hadis selanjutnya wa an Ummi Habibah dan dari Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha qalat beliau mengatakan sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda
Man, barang siapa yang salat isnatai asyrata rakaatan 12 gitu. 12 rakaat fi yaumin wa lailatin dalam satu hari dan satu malam. Buniya lahu dibangun untuknya bihna dengan salat-salat itu baitun rumah fil jannati di dalam surga. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin tatawuan dan dalam riwayat dan dalam satu riwayat tatawuan yaitu salat sunnah. Dan dalam satu riwayat yaitu salat sunnah. Walid Tirmidzi dan dari Tirmidzi nahwu semisalnya wazada dan menambahkan arba'an 4 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'daha setelahnya wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal isya'i setelah isya wa raka'ataini dan 2 rakaat qabla salatil fajri sebelum salat subuh wal khamsati dan milik yang 5 anha darinya man barang siapa yang hafadha menjaga ala arba'in atas 4 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur wa arba'in dan 4 rakaat ba'daha setelahnya harramahu Allah mengharamkan kepada atasnya alan nari neraka. Allah mengharamkan atasnya api neraka. Baik. Hadis yang berikutnya hadis yang kelima di bab ini atau hadis 288. Qala wa an Ummi Habibah dari Ummu Habibah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin berarti ini istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Habibah ini adalah anaknya Abu Sufyan. Anaknya Abu Sufyan. Anaknya Abu Sufyan. Radhiyallahu ta'ala anha qalat beliau mengatakan sami'tu Nabi nanggono Rasul. Sami'tu Rasul. Nang sami'tu Nabi. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man siapapun sholat dia sholat itsnatai asyrata 12. Ya. Berarti dia maf'ul bih itsnatai asyrata maf'ul bihnya. 12 rakaat tamis. Dalam riwayat disebutkan rakaatan tatawuan ya. Sebagai bentuk sholat sunnah gitu ya. Fi yaumin wa lailatin. Dalam sehari semalam. Buniya lahu dibangun untuknya bihinna dengan semuanya itu fil jannati di surga. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain tatawuan yaitu tadi 12 rakaat tatawuan yang sifatnya sunnah. Wali Tirmidzi dan hadis riwayat Tirmidzi nahwu yang semisalnya wazada dan ada tambahan keterangan. 12 tadi apa? Ternyata tambahannya apa? Arba'an qabla dhuhri. Berarti zuhur qabla dhuhurnya tambah 2 rakaat. Ya, warakaataini dan 2 rakaat ba'da setelah zuhur, warakaataini dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib, warakaataini dan 2 rakaat ba'dal isya setelah isya, warakaataini qabla salatil fajri dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Walil khamsah dalam riwayat yang 5 yaitu riwayat Ahmad dan 4 sunan. Anha dari Ummu Habibah juga man hafadha siapa yang menjaga ala arba'in di atas 4 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur, wa arba'in dan 4 rakaat ba'daha setelahnya haramahullahu ta'ala 'alan nar. Allah mengharamkan atasnya atau mengharamkan orang tersebut atas neraka. Maka di sini memberikan faedah. Apa itu? Faedah yang pertama adalah keutamaan qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Maka disunahkan kan? Secara umum disunahkan qobliyah zuhur 4 rakaat. Dan dia memiliki keutamaan khusus. Apa itu? Kalau 4 rakaat qobliyah zuhur itu digabung dengan rawatib yang lain, tambahi 2 rakaat lagi qobliyah zuhurnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan dibangunkan rumah di surga. Nah, akhirnya hadis ya, apakah orang yang sholat qobliyahnya cuma 2 rakaat qobliyah zuhurnya 2 rakaat, apakah dibangunkan rumah mendapatkan keutamaan itu? Ya tidak. Keutamaan itu didapatkan ketika qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Maka tambahan 2 rakaat ini memiliki faedah penting. Ya. Pelajaran kedua, ba'diyah zuhur. Sebagaimana dalam hadis, ya hadis yang il-khamsah tadi, ba'diyah zuhur kalau dikerjakan 5 rakaat, dikerjakan 4 rakaat juga. Berarti qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, maka keutamaan yang lain, ada tambahan keutamaannya. Apa itu? Dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka. Maka secara umum hadis ini memberikan faedah apa? Disunahkan juga untuk menambahkan 2 rakaat qobliyah zuhur dan menambahkan 2 rakaat ba'diyah zuhur sehingga masing-masing menjadi 4 dan 4. 4 qobliyah zuhur, 4 ba'diyah zuhur.
Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.